A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Baik, setelah kita menjelaskan ilmu Al-Qur'an, apa saja yang menjadi pembahasan penting dalam buku Ulumul Quran, kemudian sumber tafsir sudah kita jelaskan juga bahwa sumber tafsir itu ada dua, ada tafsir bil ma'sur dan ada tafsir bil ra'i. Selanjutnya kita masuk pada metode tafsir. Jadi menurut salah satu pakar ulumul Quran di Universitas Al-Azhar Kairo yang bernama Profesor Dr. Abdul Hai Al-Farmawi, menurut beliau bahwa metode tafsir itu ada 4. Artinya, ketika mufassir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, syarahnya itu tidak keluar daripada 4 ini. Yang pertama ada namanya tahlili. Yang kedua adalah ijmali. Yang ketiga adalah muqaran. Dan keempat adalah maudu'i, pakai ain, maudu'i. Nah, tahlili itu sendiri adalah dari kata halala yuhallilu tahlilan, analisa. Nah, kenapa dikatakan tafsir tahlili? Karena mufassir ini betul-betul menganalisa ayat itu mulai dari kata per kata, ya, bahasanya, sarafnya, nahunya, balaganya, asbabun nuzulnya, ya, asbabun nuzulnya, kemudian penafsiran ayatnya, juga terkait hukumnya, ya, kemudian hikmahnya kalau ada. Jadi semuanya dikupas. Bahkan kadang hubungan antara ayat ini dengan ayat selanjutnya. Jadi tidak ada yang tersisa. Dianalisa semua secara detail. Oleh karenanya dikategorikanlah tafsir yang seperti ini dengan jenis tafsir tahlili. Nah, karena apa? Penafsiran dengan cara seperti ini tidak mudah, maka tidak semua mufassir mampu melakukan ini tahlili. Tidak sembarang. Ini biasanya hanya dikerjakan oleh mufassir abad-abad terdahulu. Antum, adapun ketika masuk 100 Hijriah sampai sekarang, itu tidak ada lagi tafsir tahlili. Karena memang berat untuk melakukan pendekatan tafsir tahlili. Ya. Nah, yang kedua adalah tafsir ijmali. Ijmali ini adalah apa? Dia mujmal. Ya, mujmal. Nah, yang dimaksud ijmali di sini adalah khulasah, intisari. Sehingga tafsir ijmali ini, tafsir dengan metode ijmali itu tidak terlalu tebal. Singkat saja. Karena yang dilakukan mufassir adalah memahami ayat ini secara menyeluruh, lalu kemudian memberikan kesimpulan. Memberikan apa? Khulaso, kesimpulan. Seperti misalnya yang dilakukan oleh seorang pakar mufassir juga yang bernama Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni dengan nama tafsir Al-Wadih kalau tidak salah. Ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sudah meninggal. Juga pengarang tafsir Ayatul Ahkam. Nah, apa yang dikerjakan? Nah, tafsir beliau itu singkat, 1 jilid saja. Ya, maaf, 2 kali beliau kerjakan. Ada tafsir 1 jilid, ada juga 3 jilid. Ini contoh tafsir ijmali. Antum, kenapa ada 1 jilid dan ada yang 3 jilid? Kalau 1 jilid berarti kesimpulannya singkat saja. Kalau yang 3 jilid berarti kesimpulannya banyak dan detail, tetapi tetap masuk kategori ijmali. Antum? Nah, selanjutnya ada namanya tafsir muqaran, komparasi.
Jadi apa yang dilakukan mufassir dalam metode tafsir muqarran ini, mencoba membaca semua perkataan aqwalul mufassirin terkait dengan ayat yang hendak ditafsirkan. Terkait dengan ayat yang hendak ditafsirkan. Misalnya, sedang berhadapan dengan ayat firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Mulailah dibuka tafsir At-Tabari, tafsir siapa? Ibnu Katsir, tafsir As-Suyuti, tafsir ini dan sampai seterusnya. Paham? Nah, diambillah ya intisari apa yang ada di A dan tidak ada di B atau C, dan apa yang ada di C tidak ada di A atau B, dan seterusnya. Paham? Sehingga keluar satu pendapat gabungan dari beberapa pendapat. Paham? Nah, ini dikatakan tafsir muqarran. Dalam hal ini yang dikerjakan oleh Al-Imam Profesor Dr. Az-Zuhaili juga punya tafsir. Itu tebal sekali. Kalian bisa lihat itu. Ya. Ini masuk kategori tafsir apa muqarran. Ini memang Az-Zuhaili ini orang luar biasa. Ya, mulai dari fikihnya, Masya Allah, jangan aku bilang usul fikihnya, bahkan terakhir menulis tafsir yang sangat tebal sekali. Nah, terakhir ada namanya tafsir maudu'i. Maudu'i dari kata maudu, tema, judul. Nah, kenapa dikatakan maudu'i? Karena mufassir dalam hal ini mengkaji tema-tema tertentu dalam Al-Quran. Tema-tema tertentu dalam Al-Quran. Tidak ditafsirkan secara menyeluruh, tapi per tema saja. Sebagai contoh, buku yang dikarang, yang ditulis dengan judul Al-Halalu wal-Haramu fil Quran. Al-Halalu wal-Haramu fil Quran. Al-Mar'atu fil Quran. Nah, ini pendekatannya ini tafsir maudu'i. Ya, karena dia hanya menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan tema. Nah, perlu diketahui bahwa dari 4 metode tafsir ini, semuanya mempunyai cara masing-masing. Tafsir tahlili ada aturannya, ya. Tafsir apa tadi? Ijmali ada aturannya. Tafsir muqarran ada aturannya, dan maudhu'i ada aturannya. Itu nanti lebih jelasnya dijelaskan dalam ulumut tafsir. Nah, terakhir, madrasah tafsir atau aliran tafsir. Nah, untuk mengetahui ini, judul aliran tafsir, perlu diketahui bersama bahwa mufassir itu kan sebelum dia menjadi sebagai mufassir, maka puluhan tahun hidupnya itu apa? Yang dikerjakan adalah belajar, menguasai ulumul ijtihad. Apa ulumul ijtihad? Perangkat ijtihad, atau dikatakan lagi juga ulumul ala, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, usul fiqh, ulumul hadis, ulumul hadis itu sendiri, usul fiqh itu sendiri, sejarah dan seterusnya. Ini semua dikuasai. Cuma kecenderungan seseorang itu kan beda-beda. Ada kadang orang setelah menguasai seluruh bidang ilmu ini, ternyata dia pakar pada satu bidang ilmu tertentu. Seperti misalnya Al-Imam Az-Zamakhsyari. Ya, dari ilmu-ilmu yang dia kuasai, memang beliau itu sangat pakar dengan nahwu dan balaghah. Nahwu saraf dan balaghah. Memang huwa imamun fihi. Imamun fil lughah. Imamun fil lughah. Antum sama dengan siapa? Abu Hayyan hafizah kitab Sibawahi. Hafal kitabnya Imam Sibawahi. Maka kedua orang ini ketika menafsirkan Al-Quran, sudah semua yang berkaitan bahasa tidak ada yang terlewatkan satu. Semua dikupas satu-satu. Maka dikatakanlah aliran tafsirnya itu lebih cenderung kepada aliran al-lughawiyah. Paham? Nah, itu contoh satu. Yang kedua, ada juga mufassir setelah menguasai seluruh ulumut tafsir,
Dia pakar dalam ilmu usul fiqh. Dia pakar dalam ilmu usulul fiqh seperti Fakhruddin Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saking kepakarannya tu Fakhruddin Ar-Razi, idza utliqal imamu fi kutubil usuli wa ilmil kalam al-muradu bihi al-Imamur Razi. Jadi kalau ada kata wa qala al-imam, bukan maksudnya sini al-imam imam masjid. Ya, imam masjid. Ya di di sana di luar bukan. Dan muradu bi al-Imam Fakhruddin Ar-Razi karena kepakarannya dalam usul fiqh. Nah, ya kila al-Imam Ar-Razi, beliau itu menghafal siapa? Bukunya Al-Ghazali, Al-Mustasfa, ya, Al-Mustasfa fi ilmi usul. Itu karya siapa? Imam Al-Ghazali. Itu dihafal mati oleh Imam Ar-Razi. Ada lagi satu buku, At-Tafsir kayaknya wallahu alam. Ya. Itu kitab karya Al-Mu'tazilah. Itu dihafal juga oleh Imam Ar-Razi. Hafal mati. Seperti dihafal Al-Fatihah. Ya. Ulama dahulu itu semua hafal. Kalau kita sekarang bukan ya, dulu hafiz, sekarang habis. Habis semua isinya kepala. Nah, jadi dihafal semua kitab-kitab itu. Ya, lalu menulis usul fiqh yang berjudul Al-Mahsul, pakai shad Al-Mahsul. Nah, dengan kepakaran usul fiqhnya ini, ketika dia menafsirkan Al-Quran, apa yang terjadi? Ya, disitulah nampak bagaimana cara beliau ijtihad dan istimbatnya di dalam memahami ayat. Kenapa sangat kencang ijtihad dan istimbatnya? Karena memang pakar usul fiqh. Sehingga dikategorikanlah nanti tafsirnya dengan madrasah al-aqliyah. Fahimtum? Terakhir, madrasah tafsir bil masur. Ada juga seorang mufassir setelah menguasai, jadi harus semua menguasai ulumul ijtihad. Untuk menjadi seorang mufassir, syarat utamanya adalah menguasai apa? Ulumul ala. Ulumul ala. Nahu, saraf, balaghah, usul fiqh, ulumul hadis wal hadis, ulumul usulul fiqh wal fiqh wat tarikh, ya, dan seterusnya. Nah, ada juga ulama setelah menguasai hadhihi al-ulum, dia lebih cenderung ke ilmuannya ke ilmu hadis dan sejarah tarikh. Seperti siapa? Al-Imam Ibnu Katsir, memang huwa minal muhaddisin. Maka ketika menafsirkan Al-Quran itu nampak ilmu hadisnya. Nampak nanti aqwalus as-sahabah ketika menafsirkan itu ayat. Maka masuklah tafsirnya itu kategori tafsir bil ma'sur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.